Bu, jauh Bu. Pak, jauh Pak. Ini Bu ya. Nggih, nggih. Jadi kelihatan. Nggih, Pak. Leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muktaramin, para kiai, para ustad, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya keluarga besar Mbah Juwani yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kepada Bapak Haji Lutfi selaku ketua dari acara Halal Bihalal, dan juga Bapak Bambang, Ibu Lekah, sedaya ingkang rawuh teng dalemnipun Bapak Bambang sekeluarga dalam rangka acara arisan dan halal bihalal keluarga besar Mbah Juwani Semarang. Mugi-mugi rawuh kula sedaya teng mriki senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu niki datang saking jauh-jauh gitu ya. Dari luar kota ya banyak. Bahkan tadi ada yang dari Solo. Budina, sampun rawuh Budina. Waduh, dereng rawuh. Tapi wau kondok Parois, nanti saya kalau bisa mudah-mudahan bisa ngikuti halal bihalalnya. Tapi mudah-mudahan mangke saged dugi teng mriki dalam keadaan sehat walafiat, lancar. Amin Allahumma amin. Dan mugi-mugi Bapak sedaya teng mriki senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya ya Bu ya. Amin. Dilancarkan rezekine ya Pak ya. Amin Allahumma amin. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing seneng silaturahim nggih Bu, maka Allah akan panjangkan umurnya dan dimudahkan rezekine. Amin Allahumma amin. Man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahima. Sapa wong sing seneng dimudahkan rezekine dan dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi bapak-bapak sedaya, ibu-ibu ingkang teng mriki dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Wabil khusus keluarga dari tadi siapa? Ibu Lekah dan Bapak Bambang, yang tadi Ibu Lekah niku telah diuji oleh Allah ya Bu ya, dengan sakit beberapa bulan. Alhamdulillah diberikan oleh Allah kesehatan. Ini sebagai bentuk syukur. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah sebagai seorang mukmin, maka kita harus bersyukur. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang diberikan oleh Allah suatu karunia atau nikmat, maka bersyukurlah. Tetapi kalau tidak bersyukur, bukannya Allah tambah nikmat, tapi azab Allah sangat pedih. Syukur yang paling baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah
Islam agamaku, alhamdulillah tetap imanku, alhamdulillah panjang umurku, alhamdulillah sehat awakku. Ayo sarang-sarang. Alhamdulillah Islam agamaku, alhamdulillah tetap imanku, alhamdulillah sehat awakku, alhamdulillah panjang umurku. Allahul kafi Rabbunal kafi, qasadnal kafi wajadnal kafi, likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, suatu doa ingkang paling saya niku membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ibu-ibu, jenengan ya kadang ya ada sesuatu yang ketika kita terkena musibah maka membaca innal lillah. Kalau sedang sakit, ada saudara yang meninggal, kita baca innal lillahi rojiun wa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ketika terkena musibah. Dan ketika bolehkah niku terkena musibah, sabar. Alhamdulillah, sabar. Dia ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ketika seorang yang dikena musibah sabar, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan ketika orang yang sedang sakit sabar terus, maka ampunan Allah. Ampunan Allah seperti daun yang sedang berguguran, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi, setiap urusan orang yang beriman itu baik. Ketika terkena musibah dia sabar, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini acaranya yaitu halal bihalal. Nih Bu, Pak, sudah berapa tahun ini kita tidak melakukan seperti ini ya Bu ya, karena pandemi corona. Dan alhamdulillah Bapak Haji Lutfi mengumpulkan keluarga besar Mbah Juwani untuk bertemu kembali dalam rangka halal bihalal. Alhamdulillah. Niki sampai jam pinten ya Pak? Makanya sekitar 1 jam ya Pak. Nah 1 jam. Sambil menunggu yang lain nggih. Nggih. Sholawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku Bu, niku pernah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, saya itu kangen dengan ikhwani. Ikhwani ngertos mboten Bu? Ikhwani niku artinya saudara. Saudara. Nggih, Pak. Ikhwan niku saudara. Nggih. Terus sahabat-sahabatnya itu bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu?" "Iya, wahai sahabatku, jenengan niku ya sedaya saudara-saudaraku. Tapi ada yang saya maksud dengan ikhwan itu saudara saya, yaitu umatku yang tidak pernah melihatku." Jenengan pernah lihat Kanjeng Nabi mboten Bu? Mboten pernah nggih Bu. Bapak-bapak dereng pernah. Tapi mereka itu walaupun tidak bertemu dengan aku, tidak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku, mengikutiku, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Maka mereka itu akan bersama saya di dalam surga. Mudah-mudahan ibu bapak sedaya bersama Kanjeng Nabi mlebet surga. Amin Allahumma amin. Walaupun tidak bertemu tapi karena beriman kepada Kanjeng Nabi, maka mangke bersama Kanjeng Nabi di dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Lah nikulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi niku badhe wafat Bu, setiap kita itu pasti akan mengalami kematian nggih Bu. Kanjeng Nabi niku ingkang panggil-panggil sinten Bu?
umatku. Umatku bagaimana wahai Jibril, Mikail, Israil, bagaimana umatku? Terus malaikat Jibril berkata, umatmu akan masuk surga terlebih dahulu. Amin ya Bu ya. Nah, maka kalau begitu ambillah nyawaku. Akhirnya Kanjeng Nabi diambil nyawane. Setelah diambil nyawane Bu, Kanjeng Nabi ngerasa loro karena itu sakaratul maut. Aduh sakit. Ternyata sakitnya sakaratul maut itu seperti ini ya. Seperti ditusuk-tusuk pedang, ribuan pedang seperti ini kata Kanjeng Nabi. Wahai Israil, kalau boleh sakitnya sakaratul maut ini saya tanggung biar umatku tidak merasakan sakit seperti saya ini gitu. Kanjeng Nabi itu saking cinta tekale jenengan sedaya Pak Bu, ini Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Terus akhirnya Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Niki doa untuk meringankan sakaratul maut. Ngertos ya Bu ya? Kalau untuk doa juga agar kita diberikan mati lampu ya Pak. Masalahnya tadi ceritanya mati ya Bu ya. Jadi lampunya mati ya Bu. Ceritanya tentang kematian. Jadi lah enggak apa-apa. Asal bukan ustadznya aja. Asal jangan ustadznya, lampunya enggak apa. Enggak apa-apa. Nah, lanjut aja. Nggih, lanjut. Enggak kedengeran. Suaranya banter Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi supaya apa? Dalam menghadapi sakaratul maut itu dimudahkan. Alhamdulillah nyala lagi. Alhamdulillah nyala lampunya Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Lah niku doa dalam menghadapi sakaratul maut dan diberikan keselamatan, Ibu. Lah niku, nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang tengah jengan ketoke kok rada ngantuk ya Bu ya, capek ya Bu ya. Capek ya Bu. Apa ngeleh Bu? Ngantuk ya. Bu, santai mawon nggih Bu. Sambil diunjuk Bu, niki wonten pun disiapke oleh Bu Leka kali Pak Bambang minuman, monggo Bu. Nggih Bu. Sholawatan rumiyin ben ora ngantuk ya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah Muhammad. Aku ini yang kadang suaranya banter-banter, kadang serak kok Bu. Makanya kau hati-hati ya Bu ya. Gua suaranya serak malah mboten niku Bu, mboten saged niki Bu. Malah enak ya. Nggih, malah enak ya Pak ya. Niki Bu, kula niku aslinya Brebes Bu. Jadi rada ngapak-ngapak ya Bu ya. Aja kayak kue ora apa-apa ya Pak ya. Ya. Wis pokoke kayak Bella mboten napa-napa ya Pak ya. Ibu di ngapurani ya Pak ya. Apa meneh? Niki acaranya halal bihalal, nggih Bu ya. Acara halal bihalal. Acara halal bihalal niku acara ingkang paling sae. Mergo ustadze ngomong napa mawon mangke dimaafke ya Bu ya. Yang salah kan dimaafke kan Bu. Lah nggih. Niku halal bihalal niku enake ngeten Bu, Bapak-bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam, Ibu. Nah, manusia yang pertama niku sinten Bu? Nabi Adam. Maka Allah itu berfirman kepada sinten Bu? Berfirmannya kepada sinten? Kali malaikat. Karena belum ada manusia, nggih? Kali malaikat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu wa nuqaddisu lak. Al-ayah. Ya, al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika itu Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menciptakan seorang khalifah. Khalifah niku yang akan merakso, mengelola bumi nggih Bu. Nggih, mengelola bumi. Jenengan iki ya khalifah sedaya Bu. Jenengan sing apa? Sing mengelola bumi ini sehingga bisa menjadi subur, bisa menjadi bermakna, ada membuat rumah, membuat kehidupan. Nah, kemudian malaikat berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau akan ciptakan manusia yang hanya melakukan pertumpahan darah? Padahal kami ini malaikat selalu bertasbih memujimu dan juga apa? Mensucikanmu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kami lebih tahu daripada kamu. Gusti Allah luwih ngerti. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, dugaan malaikat niku tidak salah dan benar. Setelah Allah ciptakan napa Bu? Manusia di dunia. Nggih Bu? Maka manusia niku tidak lepas dari namanya dosa. Pertumpahan darah, saling menyakiti, nggih Bu? Nah, itulah watak manusia sampai Nabi Adam itu punya anak namanya Qabil dan Habil, itu saling membunuh dan sampai sekarang. Sehingga Rasulullah bersabda, innal insanu makhaulul khotawanisya. Manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Nggih? Salah dan lupa. Tetapi sebaik-baik manusia niku ingkang menyadari kesalahannya dan dosanya. Nggih? Karena Allah Maha Pengampun. Nggih, Pak. Kira-kira bapak-bapak gada dosa napa mboten, Pak? Gada. Salah gada. Mas Syafi'i gada nggih. Ibu-ibu nggih, sedaya ingkang teng mriki niku tidak lepas dari salah dan dosa ya Bu ya. Termasuk kula. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang sempurna, Bu. Kecuali sinten? Sinten, Bu? Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi memang ampun oleh Allah dijamin sebagai maksum. Maksum niku sinten, Pak? Maksum niku tanggane kula. Jenenge. Tapi maksum niku artinya wonten sing jenenge maksum, Bu. Yen wonten ya wonten mohon maaf ya Bu ya, pas kebetulan ya Bu ya. Maksum niku artinya mboten gadah dosa alit maupun ageng. Niku namanya maksum. Itu Rasulullah sudah dijamin oleh Allah. Maka dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Nabi Muhammad niku ada suri toladan ingkang sae. Nggih. Maka Kanjeng Nabi niku dia itu adalah seorang pemaaf. Dan juga Kanjeng Nabi walaupun Nabi, dia tidak malu untuk meminta maaf. Suatu ketika ibu-ibu, bapak-bapak, yen kaya kula niki ya Pak ya. Zaman sekarang ngisi pengajian pena Bu. Ibu-ibu bareng ya pengajian pena ya Bu ya. Penae kadang ngisi pengajian teng masjid atau dugi ngeten iki mangke dahar ya Pak ya. Angsal minum nggih. Tapi Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi menyebarkan Islam niku penuh perjuangan Bu. Penuh perjuangan. Penuh apa? Pengorbanan.
suatu ketika penduduk Mekah diajak oleh Kanjeng Nabi, ibu-ibu. Niku kengken beriman kali Allah niku susah luar biasa Pak. Angel bahkan melempari Kanjeng Nabi, bahkan akan membunuh Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi pindah ke suatu tempat yang bernama apa Pak? Taif. Taif ya Pak ya. Itu bernama Taif. Setelah pindah ke penduduk Taif, ditemani oleh seorang anak angkatnya yang bernama Haris, Zaid bin Harisah. Lah niku Bu. Kemudian bukannya orang Taif niku menerima dakwah Kanjeng Nabi, tetapi malah orang-orang Taif niku melempari Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi dendam, Pak? Marah. Mboten. Kanjeng Nabi mboten dendam dan mboten marah. Sampai ada malaikat Jibril dan malaikat penunggu gunung datang kepada Kanjeng Nabi, Bu, Pak. Berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau, ini ada gunung. Orang-orang Taif ini akan saya lempar dengan gunung ini agar semuanya mati karena telah melempari kamu sampai kamu berdarah." Tapi apa yang dikatakan Kanjeng Nabi kepada malaikat? "Wahai malaikat, jangan. Itu bapak-bapaknya itu tidak mau beriman. Siapa ngerti anak keturunannya yang beriman." Maka akhirnya doanya Kanjeng Nabi niku dikabulkan, dan akhirnya sampai sekarang ini penduduk Taif banyak yang beriman. Maka kita pun selalu berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak waladun soleh, nggih Pak? Waladun soleh. Doanya kan dos pundi Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian nyuwun kali Gusti Allah agar anak keturunan kita niku dijadikan ahli sholat. Karena amal ibadah yang akan pertama ditanya oleh Allah itu sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan itu doa Nabi Ibrahim agar keturunannya menjadi ahli sholat. Akhirnya Nabi Ismail sampai seterusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini keturunannya Nabi Ismail, sehingga mendirikan Ka'bah dan terus akhirnya sampai pada kita semuanya. Mugi-mugi ibu-ibu bapak-bapak sedaya sing teng mriki saged ziarah teng Makkatul Mukarramah seperti Pak Haji Lutfi. Amin Allahumma amin. Lah nikulah peninggalane Nabi Ibrahim dan juga Kanjeng Nabi Muhammad, yang barang siapa berhaji di sana maka balasan haji itu mabrur. Dan tidak ada balasan al-haji mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini sudah mulai haji lagi. Ya Bu, sudah berapa tahun tidak haji karena pandemi, tapi insya Allah tahun ini sudah mulai haji. Mudah-mudahan yang sudah nabung haji bisa berangkat, amin Allahumma amin. Yang mau umroh juga bisa di sana dalam keadaan aman, bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat. Lah ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian Kanjeng Nabi di samping orang yang pemberi maaf, bapak-bapak, Kanjeng Nabi niku yang mboten izin. Artinya apa? Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Mergo nopo? Kalau kita kok punya salah tidak meminta maaf, maka kita masih berdosa. Monggo bapak-bapak. Ada tamu. Sugeng rawuh. Alhamdulillah tambah banyak keluarganya pada datang. Saya lanjutkan ya Bu ya.
Oh nggih. Kemudian Kanjeng Nabi niku Pak, Bu, niku ketika dia mau wafat, karena setiap orang itu pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang waktu ajalnya, maka kematian pun akan datang dan tidak bisa kematian itu diundur maupun dimajukan. Kalau sudah waktunya ya pasti akan meninggal. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah kurang beberapa hari Kanjeng Nabi niku mau meninggal, Kanjeng Nabi niku dikumpulkan saudara sahabat-sahabatnya, keluarganya seperti ngeten niki, dikumpulkan silaturahim. Nah, tapi mugi-mugi ingkang sing teng mriki sedaya sehat sedaya. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi niku berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jika ketika saya hidup bersamamu, berkumpul bersamamu, kok saya itu melakukan suatu kesalahan atau melakukan yang menyakiti dirimu, maka balaslah saya. Balas, dikisos. Kira-kira bapak-bapak ngeten wantun ngoten-ngoten Pak. Hei Pak, sopo sing pernah tak sakiti aku, pernah tak pukul ki saiki gantian dipukul aku. Ngoten. Ono ora Pak sing won ngono. Ora ono zaman saniki. Niku Kanjeng Nabi niku melakukan seperti itu. Walaupun dia seorang pemimpin, manusia paling mulia, tapi Kanjeng Nabi ngoten. Setelah dikumpulkan sedoyo bapak-bapak, ibu-ibu, niku kemudian ada seorang yang berkata, sinten namanya Pak? Pak Latif sinten namanya Pak? Namanya sahabat itu namanya siapa yang berkata? Ayo Pak, sinten? Namanya Ukhasoh bin Muhsin ibnu Muhsin. Ukhasoh ibnu Muhsin. Lah Ukhasoh ibnu Muhsin itu kemudian ngacung Pak, Bu ngeten, ngacung kaya sekolah. Saya ya Rasulullah, saya dulu pernah dicambuk oleh jenengan. Pernah dicambuk oleh Kanjeng Nabi. Ketika perang Badar, jenengan niku mau mencambuk unta. Kemudian di belakang jenengan ada saya. Kemudian lambung saya kena cambuk unta jenengan, maka saya mau menuntut balas ya Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi Bu. Kanjeng Nabi ini mau dibalas karena Kanjeng Nabi dawuh piyambak, sapa sing pernah tak sakiti aku, maka sekarang waktunya jenengan niku mengkisos saya, mengganti. Itu seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Zaman saniki mboten wonten ya Bu ya. Ora ono. Lah, kemudian boro-boro ya Bu ya. Boro-boro. Terus akhirnya ada sahabat yaitu Abu Bakar, sahabat Nabi. Abu Bakar niku dijamin surga. Abu Bakar niku dermawan, sampai pintu surga apa saja nanti bisa masuk Abu Bakar itu ke dalam pintu surga. Lan jenengan ibu-ibu, kalau kita awake dhewe yen iso masuk di pintu surga semuanya ya Bu ya. Kalau setidaknya ada namanya pintu-pintu surga tertentu. Ada pintu ahli sodakoh, ada pintu ahli orang yang ahli sholat, ada pintu ahli puasa ya Bu ya. Namanya apa Bu? Ar-Royan ya Bu ya. Ar-Royan itu pintu khusus orang yang ahli puasa Bu. Jenengan ini puasanya ono sing batal mboten Bu? Ayo. Mboten ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya kan jenenge wong wedok kan kadang M ya Bu ya. Bolong. Kecuali kula yen kula M Bu. Mencret tapi. Tapi mboten apa. Yen wong lanang biasanya M mencret apa ya. Tapi kalau laki-laki perempuan itu kan kadang ada kadang apa haid gitu kan Bu. Nah ini Bu. Kalau misalnya kok ada
Niku ada yang bolong-bolong, ya masih kita diberi kesempatan oleh Allah. Niku apa? Di bulan Syawal niki dibayar ya Bu ya. Ya kalau sudah dibayar mau puasa Syawal dilanjutkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Ini katanya masih ada kesempatan. Sopo wonge sing puasa Ramadan 1 bulan dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Ya Bu ya, sampun Bu puasa Syawal. Dereng. Dereng. Nggih, ya wis. Pokoknya semampunya aja, semampunya. Alhamdulillah saya kemarin habis puasa Ramadan terus tak lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tadi saya lanjutkan tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah niku mau dikisos oleh sahabat yang bernama Uqasoh, maka berdirilah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar. Hei Uqasoh, kowe aja macem-macem. Kowe aja nyakiti Kanjeng Nabi, manusia paling mulia, manusia yang sudah oleh Allah dijamin surga dan akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau kamu pingin mengkisos Kanjeng Nabi, kisoslah saya. Nyong aja, nyong aja ya Bapak ya. Nyong, wong Tegal kan nyong ya Pak ya. Brebes, nyong baik. Kemudian ada juga sahabat Umar. Sahabat Umar ini kan terkenal kereng Bu. Wong setan mawon yen melampah petuk sahabat Umar wedi minggir. Apa meneh kula wah mlayu. Tapi karena kode Islame ya insyaallah mugi-mugi ketemu sahabat Umar mangke teng surga amin Allahumma amin. Sampai malaikat niku Bu. Malaikat niku lho Bu, arep nekoke sahabat Umar di alam kubur niku wedi. Wedi niku wonten ceritane Bu. Wedi. Mangke sedaya niku Bu. Yen teng kubur niku ditekoki oleh malaikat. Malaikat siapa Bu? Mungkar Nakir. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Ya Bu ya. Apa panutanmu? Apa kiblatmu? Ya Bu ya. Jenengan saged Bu. Insyaallah ya Bu. Maksud belajar sih, belajar. Belajar sih Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Bapak Ibu ayo podo ngaji, mumpung masih diberi sehat. Bapak Ibu ayo podo ngaji, senajan kesel ojo dituruti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma Muhammad. Lah niki ibu-ibu pada tuki sedaya alhamdulillah tambah ramai ya Bu ya. Tambah meriah alhamdulillah niki. Oleh karenanya itu Bu, lah tak tambahi bahasa Indonesia. Awake dhewe niki sregep ngaji. Ben nambah ilmu, ben tambah ibadah nggih Bu. Maka ketika itu, ketika di alam barzaniku ditekoi, siapa Tuhanmu? Ma rabbuka, sapa Tuhanmu? Ma dinuka, sapa agamamu? Nggih.
Terus ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Nggih. Maka dijawab, Tuhane awake dhewe niku sinten, Bu? Gusti Allah. Kitabe nopo? Al-Qur'an. Agamane nopo? Agamane Islam. Nabine sinten? Nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiblate nopo? Makatul Mukarramah. Niku sedaya awake dhewe saged jawab menawi awake dhewe niku melaksanakan ibadah teng dunia niki. Lah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang terakhir niku masalah halal bihalal, bahwasanya manusia hidup di dunia ini sebagai tadi mana Rasulullah tadi juga memaafkan dan akhirnya meminta maaf, akhirnya kemudian setelah itu Rasulullah mengizinkan kepada Ukaso. Akhirnya Ukaso minta untuk Rasulullah dicambuk, Bu. Kemudian diambillah cambuknya Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah. Siti Fatimah. Siti Fatimah itu putri Rasulullah. Diambil. Wahai Bilal, kamu ambil cambuk saya di rumah Fatimah. Akhirnya Bilal ngambil cambuknya Rasulullah di rumah Fatimah. Fatimah bertanya, wahai Bilal, cambuk ini mau buat apa? Mau buat nyambuk Rasulullah oleh Ukaso, karena dulu katanya Ukaso pernah dicambuk oleh Rasulullah untuk sebagai kisos ganti. Kemudian anaknya Fatimah, Hasan dan Husain berkata, wahai Bilal, biar saya saja nanti yang menghadapi Ukaso, biar saya yang dicambuk karena saya itu juga cucunya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali pun begitu, saya saja jangan Rasulullah. Tapi semuanya itu dilarang oleh Rasulullah, biar tidak apa-apa karena saya yang melakukannya. Akhirnya cambuk itu diberikan kepada Ukaso. Setelah itu diberikan kepada Ukaso, Ukaso minta yang lebih lagi, Bu. Minta lebihnya nopo, Bu? Arto. Mboten, tetapi duit, Pak. Duit. Mboten, tetapi minta, wahai Rasulullah, dibuka bajunya jenengan. Minta dibuka bajunya. Setelah itu Rasulullah minta dibuka bajunya, Bu. Dibuka bajunya. Badannya Rasulullah itu memancar keputihan tanda kenabian. Ternyata setelah itu mau dicambuk oleh Ukaso, cambuknya dilempar. Nabi Muhammad disikep lah niku. Kaya jenengan pengen nyikep apa tubuhnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang pernah menyentuh tubuhku, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah itu akhirnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, inilah Ukaso termasuk penghuni surga. Masya Allah, ya Bu ya. Nah itu hebatnya. Jadi yang tadinya orang-orang itu sudah takut Rasulullah itu mau dicambuk, ternyata pada gembira, pada senang. Lah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai jam pinten Pak niki? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran. Ya Bu ya. Surat Al-Imran itu surat keberapa, Bu? Bu? Surat Al-Imran. Mboten hafal. Surat al pertama itu surat Al-Fatihah. Yang kaping pindho surat Al-Baqarah. Ketiga surat Al-Imran, berarti surat ketiga ya Bu. Surat Al-Imran surat ketiga. Tempatnya di atas bagian tengah, bagian kanan, kaya uas apa, kaya Ustaz apa Bu? Adi Dayat gaya. Ono ngasih tempat-tempatnya ben rada keren-keren setitik ya Bu ya. Niku Allah Subhanahu wa taala berfirman ora apa-apa ya Pak ya. Nah niku auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lah niku Pak. Dan bersegeralah kamu pada ampunane Gusti Allah. Nggih Pak, awake dhewe niki teng donya niku ora ana wong sing ora duwe dosa. Nggih Pak, semua manusia itu pasti punya dosa. Maka sebaik-baiknya kita harus bersegera minta ampun kali Gusti Allah. Sebanyak dosa apapun, kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan banyak beristighfar. Kalau kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Pak, bulan Ramadan niku ya untuk mendapatkan ampunan Allah. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, niku bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karenanya di bulan Ramadan niku bulan ampunan Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal qataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura ing dosa kaula dalulan enjang lan dosanipun ibu bapak kula lan dosanipun guru-guru kula lan dosanipun tiang Islam sedaya. Nah niku Bapak-bapak. Jadi awake dhewe niku kali Gusti Allah banyak istighfar. Kemudian kita juga memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita kok sudah meninggal dunia, maka didoakan, ya Bu ya. Tetapi kalau masih hidup, kita harus berbakti. Karena adanya kita itu karena ada kedua orang tua. Puasa kita tidak akan diterima oleh Allah apabila kita durhaka kepada orang tua, Bu. Nabi Muhammad setelah sholat Idul Fitri kok berdoa. Amin amin. Yang berdoa malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Nabi Muhammad mengucap amin. Nah, maka kita kepada kedua orang tua harus berbakti dalam keadaan apapun, karena ridho Allah niku ridho orang tua, dan murkane Gusti Allah niku murkane kedua orang tua. Lah niku. Kemudian kalau kita punya salah ya tetap kita minta maaf. Kemudian yang kedua, setelah itu, setelah kita bersegera kepada ampunane Gusti Allah, karena setelah mendapat ampunane Gusti Allah, Allah akan membalas dengan surga, Bu. Surga. Surga niku luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah sebelumnya berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim mislih fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu dalam apa? Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Terus wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya Pak ya, al ayah lah niku. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa, Kemudian jika kamu meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, jenengan ragu napa mboten Bu kali Al-Quran? Mboten, ojo sampai ragu ya Bu ya. Makanya jenengan ragu kali Al-Quran berarti mboten beriman kali Gusti Allah. Nggih, Al-Quran itu adalah hudalin nas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi menungso dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kita tidak boleh meragukan. Maka buatlah semisal Al-Quran satu surat saja, tapi kamu tidak akan bisa membuatnya. Maka takutlah kepada nerakane Gusti Allah yang disediakan untuk orang-orang kafir yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi neraka niku bahan bakare manusia dan batu. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai manusia, jagalah dirimu. Jadi awake dhewe niku dikengken Gusti Allah kon njogo awake dhewe, Bu. Sama siapa? Dan keluargamu. Jaga awakmu dan keluargamu. Anak keturunan kita semuanya suruh menjaga dari apa? Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya niku adalah api dan juga batu. Lah niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hidup ini di samping kita punya dosa kepada Allah dengan mohon ampun kepada sesamanya, kita harus saling memaafkan. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, yaitu ayat selanjutnya, yaitu alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Yaitu orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya dikala seneng maupun susah, dikala sempit maupun lapang, dia mau sedekah. Kaya jenengan iki podo apa saling bekerja sama, saling bersedekah untuk kebaikan, nggih. Lah niki niku nggih, Pak. Niku dalam rangka apa? Dalam rangka untuk silaturahim dan saling memaafkan antar satu dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Kula niku ya sing asli mriki niku sharing, Pak. Sharing niku ya bertukar pikiran. Wong sing teng mriki niku malah ustad-ustad kula. Kaya Pak Haji Lutfi niku ya tiang alim, ustad lah. Kula niku malah masih ilmunya masih sekedik, Pak Haji. Jadi ya kita itu sharing ya Bu ya. Menawi wonten kata-kata saya mohon maaf ya Bu ya, yang salah ya Bu ya. Kupat janure klopo. Yen ono sing lepat nyuwun di ngapura ya Bu ya. Wah ora apa-apa ya Pak ya. Ora apa-apa jare wong Tegal Brebes, ora apa-apa. Mboten napa-napa. Masih belajar Bu. Masih belajar. Alhamdulillah niki Mas Davin niku rencang mun kok sederek kok ngengen kula Mas Rois ngisi halal bihalal teng keluarga besar Mbah Juwani. Ya kula ya manut nggih di samping kangge silaturahim. Nggih Bu. Nggih. Nih demikian kurang lebihnya mohon maaf. Langsung doa Pak. Doa nggih. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan,
diberikan kekuatan iman Islam, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungzina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala usran illa yasarta wala zahlan illa alimta wala dhalan illa hadaita wala hajatan yalaka bi ridha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juddami was sayyil asqam. Allahumma rfa'ana al-ghala wal bala wal waba wal jina wal faksha wal munkar wa suyuq wal muqtaliba wa syadaida wal mihana ma dhahara minna wa ma batan wa man baladina al-Indonesia khassa wa man baladina al-muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hajatina wa hajatikum hajati ya Allah hajatikum. Keluarga besar Mbah Juwani ya Allah, paringi rezeki berkah, berikan kesehatan ya Allah, berikan rahmatmu ya Allah ya Rahman ya Rahim, rizqan halalan thayyiban wasi'an ya Allah, salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rois yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat Bapak Tansuri di sini menginjak acara selanjutnya yaitu halal bi halal. Monggo